Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Nusantara. Sahabat, karena masih pandemi, saya ingatkan kembali, semoga kita masih bisa menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak aman, hindari berkerumunan yang tidak perlu, dan juga ingat, batasi mobilitas atau bepergian jika tidak mendesak. Ya, istilahnya akan lebih baik kalau kita tidak urgent di rumah saja. Sambil menyaksikan tayangan kami saluran Cah Bejo YouTube channel. Sahabat, hari ini kita akan berdiskusi kembali. Tentunya kalian semua, khususnya para penggemar burung perkutut, pasti ya di rumah kan punya burung perkutut. Apakah burung perkutut lokal, burung perkutut Bangkok, burung perkutut biasa-biasa saja, luar biasa, istimewa, berkaturanggan. Nah, pada kesempatan kali ini kalian, bagi yang punya berkaturanggan, tentu sudah tidak asing lagi. Namun tidak ada salahnya apabila kita membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya katuranggan itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa beri dukungan dengan memberikan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kita masih bisa berdiskusi dan menjalin persaudaraan. Oke sahabat, tapi sebelum dilanjut, tidak ada salahnya kita mulai perbincangan dengan meneguk secangkir teh di pagi hari. Kalau di rumah ada kopi, silahkan kopi juga, tidak ada masalah. Sahabatku, penggemar burung perkutut, para senior sesepuh, salam hormat dari Cah Bejo YouTube channel. Berbicara mengenai katuranggan, tentu bagi orang Jawa istilah tersebut, ya kalau mendengar kata katuranggan pasti di telinga kita akan terbersit sebuah kosakata yang berkaitan dengan kebudayaan yang memang telah diwariskan turun-temurun dari leluhur. Nah, namun secara umum juga istilah katuranggan itu banyak orang yang tahu. Nah, katuranggan itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa. Katuranggan terbentuk dari dua kata, yaitu katur dan onggo atau angga. Nah, katuranggan sendiri itu katur yang berasal dari bahasa Jawa, artinya adalah informasi atau berita atau pemberitahuan. Biasanya kalau di pengumuman itu kan dalam bahasa Jawa diawali dengan kata katuraken atau aturake, diaturake ngaten. Berarti ada istilah pemberitahuan. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari kata angga atau onggo yang memiliki arti tubuh atau badan, atau kalau bahasa Jawa ngokonya itu berarti kan awak ya. Nah, dari dua kosakata tadi kemudian digabungkan menjadi kosakata baru yaitu katuranggan. Maka katuranggan itu artinya juga tidak lepas dari dua kosakata tadi, pemberitahuan atau berita, informasi tentang badan atau tubuh. Lah, tubuh siapa? Nah, di sini tergantung. Karena istilah katuranggan itu pemberitahuan tentang tubuh badannya itu bisa disematkan pada burung. Dalam hari ini tentu burung perkutut. Ada lagi pada binatang lain yaitu kuda atau turonggo. Kemudian ada lagi ayam yang dipelihara. Biasanya untuk ayam pelihara ini kan benar-benar ingin dimunculkan katurangganya, dirawat, dimandikan dan sebagainya.
bukan ayam yang akan dikonsumsi atau untuk petelur, bukan. Kemudian bahkan disematkan pada ikan. Nah, ada lagi yang lucu. Ya bukan lucu sih, ini memang fakta di lapangan. Di masyarakat Jawa itu penyematan katuranggan juga digunakan pada disematkan pada wanita atau perempuan Jawa. Nah, dari pembahasan sedikit tadi, yaitu katuranggan, pemberitahuan tentang tubuh. Nah, sehingga ada dua sudut pandang yang akan kita angkat berkaitan dengan hal burung perkutut yang akan kita bahas. Nah, sudut pandang yang pertama itu berarti adalah berkaitan dengan sudut pandang falsafah kebudayaan. Di antara sekian banyak katuranggan pada burung perkutut, itu ada satu jenis katuranggan yang memang menjadi idola, idaman, menjadi kelangenan yang ingin sekali dimiliki oleh para penggemar burung perkutut katuranggan. Sekali lagi, burung perkutut katuranggan, bukan burung perkutut biasa. Bagi para penggemar burung perkutut katuranggan, katuranggan Sangga Ratu itu yang menjadi primadona, yang menjadi incaran, yang dicari oleh para penggemar burung perkutut katuranggan. Apa istimewanya? Nah, di sini akan kita bahas. Secara bentuk fisik informasi tubuhnya, secara nama dulu. Berdasarkan namanya, Sangga Ratu berasal dari dua suku kata, yaitu sangga artinya penyangga atau memberikan sokongan, dan ratu, raja, pemimpin tertinggi sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan atau sebuah negara atau sebuah negeri. Kalau zaman dahulu kan masih bentuk kerajaan. Nah, artinya apa? Katuranggan Sangga Ratu ini menjadi incaran banyak orang yang ingin mempertahankan atau ingin mencapai derajat tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, manfaatnya kan untuk mensugesti dirinya sendiri ketika mempunyai burung perkutut katuranggan Sangga Ratu. Karirnya ingin naik, jabatannya ingin selalu menanjak, pengaruhnya di dalam jabatan juga selalu oke. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang falsafah kebudayaan burung berkaturanggan Sangga Ratu. Selain secara nama, nah ini ada yang unik dan perlu kita diskusikan kembali, yaitu burung perkutut katuranggan Sangga Ratu. Itu ada mitos, ada legendanya, yaitu di masa kerajaan Majapahit kurang lebih abad ke-15. Itu ada bagian kerajaan Majapahit, yaitu di daerah Blambangan sana, itu memiliki seorang pangeran. Kemudian pangeran tersebut meninggal atau terbunuh dalam sebuah peperangan. Akhirnya pangeran tersebut meninggal berubah menjadi seekor burung perkutut tentunya, dengan ciri khusus yaitu pada bagian kepalanya itu muncul seperti mahkota, seperti jambul, bulunya itu membentuk seperti jambul atau mahkota. Nah, kemudian dari kisah itu dinamakan perkutut Sangga Ratu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kan itu begitu si pangeran meninggal kemudian berubah wujud menjadi burung. Nah, kan burungnya sudah mati lah, kemudian kok sampai sekarang masih ada ya burung perkutut berkaturanggan Sangga Ratu. Nah, ini rabaan saya, mungkin saja ketika sebelum meninggal si pangeran ini juga punya kemampuan berubah wujud atau memiliki kesaktian, karena zaman dahulu bisa berubah menjadi seekor burung, dan burungnya memiliki ciri fisik atau ciri mati berupa bulu bagian kepalanya membentuk seperti sanggul atau membentuk seperti mahkota. Nah, sebelum pangeran itu terbunuh mungkin telah melakukan perkawinan secara genetis dengan burung yang lain, sehingga sampai sekarang masih terjaga keberadaan burung tersebut. Itu dari sudut pandang mitos dan falsafah budaya tentang burung Sangga Ratu. Namun ada keterkaitan juga sebenarnya kalau kita tinjau dari segi ilmiahnya.
yaitu dari ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, di situ ketika hewan, binatang itu ada kekhususan, biasanya kalau secara ilmu biologi di situ ada terjadi perbedaan gen atau genetisnya berbeda. Misalkan saja kan ada itu. Contoh misalnya ada mamalia kambing kakinya 5, atau juga ada tanduk kambing bentuknya berbeda dengan kambing yang biasanya. Nah, di situ biasanya dijelaskan secara biologisnya itu terjadi mutasi atau perpindahan genetis yang tidak wajar seperti binatang-binatang pada umumnya. Nah, kalau itu diterapkan pada burung perkutut Katuranggan Songgoratu, kan juga ada masuk akal juga kan? Karena perbedaan bentuk bulu itu juga mungkin terjadi mutasi secara gen yang kemudian diturunkan secara turun-temurun terhadap anak-anak burung itu selanjutnya dan selanjutnya. Dan ketika burung itu melakukan perkawinan dengan burung perkutut juga akan menghasilkan gen yang sama. Cuman karena hal ini terjadi mutasi yang tidak biasa, nah kan jumlahnya juga terbatas. Sama halnya dengan peristiwa binatang-binatang yang warnanya tidak sama dengan binatang yang lain, itu kan jumlahnya mungkin 1000 berbanding 1. Nah, itu tadi tentang burung perkutut Songgoratu dilihat dari sudut pandang falsafah dan sudut pandang ilmiah. Kalau dari sudut pandang falsafah tadi jelas ada mitosnya, yaitu tentang pangeran yang terbunuh. Ada juga digunakan untuk mensugesti seseorang yang mempunyai burung itu untuk mempertahankan derajat wibawanya atau pangkat derajatnya. Nah, sedangkan secara biologis yaitu terjadi mutasi genetis, gennya berbeda dengan burung perkutut yang lain sehingga menyebabkan jambulnya itu berbeda atau ada seperti sanggul. Nah, dari pembahasan di atas kesimpulannya adalah sebenarnya ilmiah dan budaya itu bisa dipelajari, tinggal bagaimana kita mensikapi dan melihat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan burung perkutut tadi. Nah, sahabat, setelah kita membahas tadi, tentunya sahabat penggemar burung perkutut ingin mempunyai. Nah, kalau saya belum punya, karena ya mungkin suatu saat, karena memang burung perkutut Katuranggan Songgoratu ini harganya juga tidak murah, ya istimewa karena dia adalah kasta tertinggi yang telah dipercaya turun-temurun itu dalam falsafah budaya para penggemar burung perkutut Katuranggan paling tinggi. Harga yang mahal wajar, untuk hobi mungkin kalau ada budget tidak ada salahnya. Namun jika kita belum bisa membeli atau memiliki yang berKaturanggan Songgoratu, ya cari Katuranggan yang lain bisa, atau cukup dinikmati manggungnya saja juga tidak masalah. Seperti saya juga belum punya itu burung perkutut berKaturanggan. Nah sahabat, semoga diskusi kita pada pagi hari ini memberikan manfaat. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kita minta koreksi untuk pembelajaran bersama. Tentunya kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari sahabat semua sesama penggemar burung perkutut. Sekian dari kami, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara.